Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lita dengan NIM 22104110039 dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan materi harta merupakan salah satu ujian bagi umat manusia dalam mata kuliah manajemen bisnis syariah. Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, aspek daruriyah yang tidak dapat ditinggalkan dan dikesampingkan. Dengan harta tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik yang bersifat material maupun imaterial. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, terjadilah proses hubungan kepentingan dan kebutuhan antar sesama manusia secara fitrah manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan antara satu sama lain. Nah, dalam konteks inilah harta menjadi objek dalam berbagai transaksi seperti jual beli, ijarah, musyarakah, dan akad-akad muamalah lainnya. Lalu, secara etimologi, harta berasal dari bahasa Arab dari kata al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Oleh karena itu, manusia lebih cenderung untuk memiliki dan menguasai harta. Pengertian harta menurut para ahli fikih lainnya, sebagaimana menurut ulama Hanafiyah, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan bisa dimanfaatkan. Dengan demikian, maka unsur yang berkaitan dengan harta meliputi harta dapat dikuasai dan dipelihara, serta harta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Sementara pengertian harta menurut jumhur ulama fiqh lainnya adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Islam sebagai agama yang syumul ajarannya telah mengatur kehidupan manusia dalam mendapatkannya, memanfaatkannya agar berguna bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, salah satu kepahaman terbesar umat Islam adalah memandang harta itu tidak terlalu baik, karena harta cenderung ditafsirkan negatif karena berpotensi membuat manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lingkup kesalahpahaman itu, orang kaya sudah hampir bisa dipastikan uangnya tidak halal. Sukar untuk menemukan status kaya dengan predikat takwa. Nah, pernyataan tersebut yang sering menahan laju umat Islam untuk berkembang secara mulia dalam bisnisnya. Kesalahpahaman itu diperparah dengan penafsiran terminologi zuhud yang sempit, fardu kifayah yang keliru, kemiskinan yang tidak pada tempatnya, dan sifat qanaah yang salah kaprah. Nah, berikut ada fungsi harta menurut Al-Quran. Yang pertama adalah harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak diwujudkan harta dari tiada. Yang kedua adalah harta berfungsi sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati hartanya. Yang ketiga adalah sebagai ujian keimanan. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkutkan tentang cara mendapatkannya dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Lalu yang terakhir adalah harta sebagai bekal ibadah, yakni melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, atau sedekah. Yang selanjutnya yaitu tentang harta tidak diperbolehkan diperoleh dengan cara yang melanggar aturan syariat Islam. Nah, berikut larangan yang berkaitan dengan perolehan kekayaan. Yang pertama adalah cara memperoleh harta. Dilarang untuk bekerja atau berusaha yang dapat melupakan kematian. Hal ini tercantum pada Quran surat At-Takasur ayat 1-2, melupakan zikrullah, melupakan sholat dan zakat, serta memusatkan kekayaan yang hanya pada sekelompok golongan tertentu.
Yang kedua adalah perkara-perkara yang merendahkan martabat manusia, seperti memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil. Yang ketiga adalah dilarang menempuh usaha haram, seperti melakukan kegiatan riba, lalu judi, jual beli barang haram, mencuri, merampok, penggabasan, berlaku curang dalam takaran dan timbangan. Yang keempat adalah memakan harta dengan cara penipuan. Yang kelima, memperoleh harta dengan cara melingkar janji dan sumpah. Lalu yang keenam, perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau seluruh masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga. Yang ketujuh yaitu penimbunan harta. Selanjutnya pemborosan atau aktivitas yang merupakan pemborosan atau mubazir, baik yang menghabiskan harta pribadi maupun harta masyarakat. Selanjutnya, mengapa sih harta itu disebut sebagai merupakan salah satu ujian bagi umat Islam atau bagi manusia? Karena sebagaimana firman Allah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu wa annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun adim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Nah, dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa harta merupakan suatu ujian keimanan. Dalam hal ini, ujian yang membuat manusia semakin dekat dengan Allah dan beriman kepada Allah, atau justru malah sebaliknya, menjauhkan manusia dari keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai harta merupakan salah satu ujian bagi umat manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.